Assalamualaikum warahmatullahi Wa wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Masyaallah, Bang Dullah, Ya, luar biasa, apa namanya, negeri kita ini, alamnya, apanya. Saya ini sedang berada di dekat Candi Boko di tengah persawahan, di tempat studio kita, Bang Dullah. oh Insyaallah di kita Jogja. terus di Jogja berbenah untuk melayani pendengar dan juga umat sebisa-bisanya dari aset wakaf ini. Tapi Iya, komunikasi sedang kita bina. Tapi di negeri ini ada masalah komunikasi di antara pejabat, Bang Dullah. Nampaknya dua menteri sekarang lagi disorot, ya, Menteri Kesehatan juga Menteri Menteri apa tuh koperasi kalau nggak salah ya. Masalah latar belakang dan juga apa cara berbicara menghadapi publik. Ini menjadi sebuah catatan yang luar biasa, kericuhan kata orang ya. Entah ya iya. di antara itu kebijakan apa yang akan diambil wallahu alam. Tapi kita ini sebagai rakyat, apalagi di beberapa hari lagi kita akan melaksanakan Idul Korban ini. Nampaknya memang harus banyak berkorban untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi dari keadaan yang ada sekarang. Terus berharap dengan doa, apakah cukup Bang Dullah? Dengan harapan negeri ini akan tambah baik lagi. Bagaimana menurut Bang Abdullah ya Mahwa di tengah-tengah apa namanya kucuran dana pemerintah ini 6 kebijakan yang akan diturunkan, belum lagi kebijakan-kebijakan yang lalu yang bermasalah, wallahu alam bisawab. Nah, silakan Bang Abdullah ya Mahwa. Ya, baik para pendengar Radio Rasil pada Jumat pagi yang berkah ini di mana saja. Yang pertama bahwa berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan, saya ingat ada cerita guyonan di Malaysia ketika saya masih tinggal di Malaysia, menceritakan satu perahu bot itu mau menyeberang, kemudian ombak, penumpang penuh, sehingga kemudian jurumudi ini mengikuti kisah dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus, kemudian harus diundi siapa yang harus keluar dari itu, seperti itu. Sudah dibuang barang, masih tidak, harus juga. Lantas kemudian satu orang Malaysia mengatakan, ini saja pembantu saya, dibuang saja. Terus kemudian kalau nanti gimana kalau pembantu, nggak apa-apa, saya bisa ambil lagi karena pembantu itu dari Indonesia, jadi bisa dibuang diganti. Jadi itu image tentang orang Indonesia seperti Indo, begitu. dipanggil Indon ya. Indo. Nah, sehingga kemudian sekarang itu hampir di dunia ini tidak ada bank yang terima uang rupiah. Kalau di money changer bisa, tapi kalau di bank-bank manapun di dunia tidak ada yang terima rupiah. Seperti itu. Nah, begitulah kondisi masyarakat Indonesia di mata dunia, sehingga ketika Bill Gates datang beberapa hari yang lalu itu, kemudian membantu sekian triliun untuk makan gizi, MBG. makan bergizi, sudah itu kemudian dianggap ini bisa disuap, anak kecil dikasih oleh-oleh, kasih gula-gula, lantas kemudian diperkenalkan tentang vaksin TBC seperti itu. Nah, ini yang kemudian pemerintah terapkan, sehingga kemudian mengatakan bahwa tiba-tiba saja di Jakarta itu sekian RW itu sudah kena TBC. Ini luar biasa. Luar biasa. Jadi itu penyakit tiba-tiba muncul seperti begitu. Nah, sementara mantan Menteri Kesehatan yang mengatakan bahwa yang perempuan itu yang Siti Fadila itu mengatakan, Siti Fadila waktu dia Menteri Kesehatan dia melawan WHO soal flu burung, di mana flu burung itu adalah satu rekayasa untuk kemudian bisnis seperti itu. Nah, ketika COVID-19, kita juga tahu COVID-19 itu juga programnya Bill Gates yang kemudian mulai diperkenalkan pertama 2,5 juta, kemudian 2 juta, 1 juta, dan seterusnya. Yang itu kemudian dampaknya luar biasa kepada masyarakat dunia. Hari ini ketika vaksin TBC itu ditawarkan di Amerika, kemudian ditolak oleh Menteri Kesehatan Amerika situ. Bahkan kemudian Bill Gates dalam satu pertemuan di Amerika disambut dengan tepung terigu, dilempar tepung terigu seperti itu. Kita nonton di YouTube dan TV seperti itu. Tapi Indonesia itu menyambutnya sebagai pahlawan seperti itu, Cinderella seperti itu. Nah, ini problem, sehingga dengan begitu maka
harus ada perlawanan berdasarkan pengalaman COVID-19, flu burung dan seterusnya. Maka ini harus sebab apa? Kalau TBC itu kan menurut teori kalau kena itu 6 bulan paling lambat 9 bulan itu sembuh dengan rutin pasien itu mengonsumsi obatnya itu 6 bulan 9 bulan itu sembuh. Satu. Yang kedua kan TBC itu dampak, bukan penyebab, dampak. Oh iya, ini dampak kemiskinan, betul, kemiskinan. Ya, dampak kemiskinan, dampak kemiskinan dari korupsi, ya pusing juga. Seperti itu. Jadi itu yang sering saya katakan bahwa pemerintah Indonesia, beberapa pejabat, beberapa menteri itu tidak pandai menarik, lantai disalahkan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka harus menyelesaikan persoalan akarnya. Persoalan akar itu adalah kemiskinan. Kenapa kemiskinan? Kita punya laut itu triliun 1 tahun potensi laut. Pantai kita terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada. Kemudian hutan kita forest ketiga di dunia. Tambang kita terbanyak di dunia, 19 jenis tambang, yaitu kalau diolah tanpa korupsi, tanpa KKN oleh BUMN BUMD sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45, maka tidak ada utang 1 sen pun dari luar negeri. Bahkan kemudian rakyat bisa mendapatkan 20 juta 1 bulan dari tambang saja. Nah, berarti Prabowo harus melakukan proses pemberantasan korupsi tanpa resep. Memang Prabowo berada dalam kendali oligarki atau segala macam, tapi dia bisa meniru Presiden Cina yang dulu, bukan Presiden Cina yang sekarang, yang mengatakan saya siapkan 100 peti mati untuk koruptor, 99 untuk koruptor, 1 untuk saya, kata Presiden Cina waktu itu. Jadi kalau Prabowo kemudian melakukan hal seperti itu, katakan tidak usah 100 peti mati, 50 peti mati saja, 49 buat koruptor, 1 buat dia, maka itu kemudian rakyat akan mendukung dia. Dan kemudian penegak hukum, apakah KPK, apakah kepolisian, kejaksaan, kemudian pengadilan itu bisa menegakkan seperti itu. Saya kira dalam waktu 5 tahun ini sebelum 2009 bisa ada perubahan signifikan. Jika tidak, seperti kata Prabowo sendiri dalam bukunya, 2030 itu Indonesia itu hilang. Apakah hilang dari peta bumi atau hilang dalam eksistensi sebagai satu negara merdeka, tapi menjadi jajahan dari satu atau dua superpower, atau menjadi provinsi yang keberapa dari Cina misalnya. Jadi itu berarti persoalan korupsi seperti demikian harus diberantas. Nah itu. Yang kedua, kalau saya ingat waktu masih kuliah dulu, kemudian KKN, terus kemudian kampung ke daerah-daerah masyarakat, itu kemudian mahasiswa ngomong seperti begini, dalam rangka sosialisasi, konsolidasi, realisasi, dan sasi-sasi lainnya, dengan bahasa, dengan orang kampung, di petani, apa di kampung, mana orang paham, mengerti seperti itu. Sehingga sudah mengerti. Karena itu maka kata Nabi, ketika seorang dai, seorang ustadz, seorang khotib bicara dengan masyarakatnya, pakai bicara bahasa orang itu. Dengan petani bicara bahasa petani, dengan nelayan bicara bahasa nelayan, dan pedagang bahasa pedagang, sehingga mengerti seperti itu. Nah, ini pejabat ngomong dengan rakyat tidak nyambung. Karena apa? Tidak biasa dengan masyarakat. Dia bukan berasal dari grassroots, bukan berasal dari bawah, sehingga tidak mengerti bagaimana budaya, bagaimana pola pikir, bagaimana tingkah laku masyarakat. Mas Ihsan bisa cek deh, mana ada Perdana Menteri Jepang yang umurnya di bawah 60 tahun. Setahu saya tidak ada Perdana Menteri yang umurnya di bawah 60 tahun. Kenapa? Karena sistem pendidikan Jepang itu, kalau tamat misalnya fakultas teknik, jurusan mesin misalnya, maka dia harus ke bengkel. Dia harus ke bengkel. Dia kerja di bengkel sekian tahun sampai baru naik-naik. Kalau dia misalnya jurusan ekonomi, maka dia ke pasar. Dia ke pasar, kaki lima terus begitu. Sehingga ketika dia jadi pejabat, jadi menteri, Perdana Menteri, itu memang di atas 50 tahun. Sehingga umur itu menentukan kualitasnya seperti itu. Nah, ini yang tidak diperhatikan dalam konteks pembinaan calon pemimpin dan seterusnya. Dan apakah itu bertentangan dengan dasar Islam? Tidak. Ada dalam hadis disebutkan bahwa
untuk menjadi pemimpin ubudiyah, yaitu imam sholat, kata Rasulullah, maka yang menguasai Quran. Kalau ada dua orang sama-sama kuasai Quran, yang menguasai sunnah. Kalau sama-sama menguasai sunnah, maka hijrah. Kalau sama-sama hijrah, maka mau dipilih yang usianya lebih tua. Jadi usianya yang tua. Jadi artinya bahwa umur itu berpengaruh kepada seseorang. Makin jauh berjalan, makin banyak lihat. Makin lama hidup, makin banyak yang dirasakan. Jadi barangkali pejabat-pejabat kita itu harus perlu apa yang dilakukan oleh Prabowo di Magelang itu mungkin satu aspek ada manfaatnya, tapi kalau cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari itu seperti misalnya mereka hanya berekreasi seperti itu. Tapi itu harus dilakukan secara kontinu di masing-masing instansi seperti itu. Di Jepang itu Mas Ihsan, seorang karyawan PNS atau swasta itu wajib dalam setahun itu harus ambil cuti. Wajib. Kenapa? Karena dengan cuti itu dia akan melakukan semacam refreshing. Apakah pemikiran, kesehatan, dan seterusnya. Saya waktu di KPKPN sebelum KPK, saya temukan ada orang yang sekian puluh tahun tidak pernah cuti. Tidak pernah cuti. Kemudian ada pejabat yang melakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu 250 hari setahun. Jadi saya berpikir ini kapan ini orang masuk kantor seperti itu. Saya selidiki rupanya pada zaman Orde Baru itu Mas Ihsan, memang penghasilan yang tertinggi itu adalah SPJ, surat perjalanan dinas. Itu yang tertinggi. Sehingga dan begitu maka kalau 250 hari, maka kemudian berapa 250 SPJ itu penghasilan luar biasa. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya orang tidak mau cuti selama sekian tahun, itu karena dia akan ketahuan ketika dia cuti misalnya 1 bulan, karena ada pelaksana tugas. Ketika pelaksana tugas itu akan tahu, ini. Di dalamnya. Iya. Pejabat sebelumnya buat ini. Ketahuan bahwa dia korupsi apa segala macam. Karena itulah Jepang itu selain untuk rekreasi, refresh dan seterusnya, juga untuk menghindari tindakan-tindakan yang kemudian tidak diketahui oleh pejabat atau karyawan yang lain seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian Biro SDM di masing-masing instansi kementerian itu harus melakukan program-program refresh seperti itu, sehingga kemudian para pejabat, para menteri itu ketika berkomunikasi dengan rakyat itu komunikatif. Jadi jangan seperti misalnya jubir presiden mengatakan ketika disampaikan ada kepala anjing disampaikan ke Tempo, terus dia bilang udah dimasak aja, seperti itu kan satu bahasa komunikasi yang meskipun dianggap itu bercanda, tapi itu kan seakan-akan itu kan satu penghinaan atau ucapannya seperti itu. Itu persoalan Mas Ihsan tentang berlaku pendapat kita. Pendapat publik. Tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bang Dullah. Apakah itu yang menyebabkan sehingga Pak Prabowo lebih memilih ini setidaknya Dirjen baru nih, Bea Cukai dan Pajak, unsur militernya di balik itu supaya lebih efektif. Tapi nanti diprotes lagi militer balik ke barak walaupun dia sudah mengundurkan diri. Bagaimana Bang? Jadi ini memang istilah di medsos itu ada perang Bratayuda seperti itu. Jadi memang itu problem yang dihadapi oleh Prabowo. Tapi sering saya sudah katakan berkali-kali beberapa tempat termasuk di Rasin ini bahwa kalau Prabowo itu betul seorang jenderal, dia menerapkan teori dalam militer itu to kill or to be killed. Membunuh atau dibunuh. Jadi menghabiskan atau dihabisin seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kita tahu bahwa ada penjelasan dari seorang aktivis mantan pejabat tentang tambang itu menarik sekali. Kenapa kemudian si Prabowo melakukan Danantara? Meskipun itu merupakan salah satu perangkap dari Jokowi, tapi
maksud Prabowo itu dengan antara itu sehingga kemudian menghindari apa yang dilakukan oleh BUMN, BUMD selama ini merupakan apa namanya sapi perahan terhadap elit-elit politik, terhadap partai politik dan seterusnya seperti itu. Nah, tapi yang harus dijaga itu adalah bahwa mereka-mereka yang terlibat dalam tambang, yang apa jenis tambang itu, mereka semua adalah orang-orang yang sekarang ada di kabinet seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka itu yang dialami oleh Prabowo sekarang, sehingga Prabowo harus betul-betul menegaskan bahwa undang-undang tentang migas itu harus diperbaiki atau undang-undang minerba itu harus diperbaiki, sehingga dengan begitu maka kemudian dan antara bisa betul-betul jalan dan dia tidak bisa kemudian ditetapkan bahwa tidak boleh diintervensi oleh penegak hukum, apa tidak bisa, karena BUMN itu namanya juga badan usaha milik negara, berarti KPK bisa masuk dan seterusnya, penegak hukum seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka kita bisa lihat bahwa tuntutan untuk kemudian partai politik diberikan anggaran lebih besar itu ada juga senjata bersisi dua atau bermata dua. Pertama, masyarakat akan bilang begini, no, gawean siapa tuh, gawean Anda, kenapa kami yang tanggung seperti itu kan? Yang tanggung kan rakyat kan, gawean pajak betul itu. Kalau dianggarkan itu. Iya, pajak itu masuk APBN, APBD, kemudian harus diserahkan sekian persen buat partai politik. Lah, yang buat partai siapa? Anda, kenapa kami harus tanggung seperti itu? Nah, karena itu maka harus ditegaskan bahwa kalau misalnya partai-partai itu dibenarkan punya usaha, tapi usaha yang tidak ada kaitannya dengan APBN, APBD, misalnya apa? Partai itu punya bengkel, partai itu punya koperasi, partai itu punya jangan tambang, karena kalau tambang itu bertentangan dengan undang-undang sepatutnya. Sebab saya sudah pernah katakan bahwa ada hadis kan, umat Islam berkongsi dalam 3 hal. Yang pertama rumput, yang kedua air, yang ketiga api. Berarti hutan, kemudian air dan energi itu dikuasai oleh negara, digunakan semaksimal untuk kepentingan rakyat. Nah, oleh karena itu maka partai bisa punya usaha tapi tidak boleh berhubungan dengan APBN, APBD. Kalau berhubungan APBN, APBD ya sama juga seperti sekarang. Semua partai itu dapat bagian-bagian seperti itu. Ya, yang kedua itu kalau di luar negeri itu partai dibenarkan punya usaha, tapi tidak berkaitan dengan APBN, APBD seperti itu. Sehingga demikian maka partai bisa survive. Caranya, satu-satunya cara partai politik itu bisa eksis seperti saja restoran atau tukang jahit, Mas Ihsan. Nah, gimana Bang? Istri saya itu waktu baru hijrah ke Malaysia, saya masih waktu masih transisi belum dapat pekerjaan. Istri saya itu kan punya kemahiran menjahit. Jadi kemudian terima jahit. Kami pindah rumah, itu yang langganan itu cari istri saya itu bawa. Karena dia sudah kecantol dengan jahitan istri saya seperti itu. Nah, begitu juga tukang cukur atau restoran. Kalau Mas Ihsan biasa cukur di tukang cukur di mana? Apakah di Cibubur, apakah di Jakarta Timur, itu Mas Ihsan datang ke situ, sudah cukur sama tukang cukur itu. Begitu juga kalau Mas Ihsan suka makan di restoran apa, ruang makan apa, menunya sedap, apa segala, layanannya bagus, harganya relatif sederhana, juga datang ke situ. Jadi partai politik harus berperanan seperti tukang jahit, seperti tukang pangkas rambut, pangkas rambut, atau restoran, melayani sehingga orang datang, pelanggan datang. Nah, kalau pelanggan datang, maka kemudian partai punya anggota banyak, maka dia akan memberikan iuran. Saya mau bagian terakhir dari dialog kita ini. Di Malaysia itu UMNO atau Golkarnya Malaysia yang sekarang itu UMNO baru, bukan UMNO lama. UMNO lama itu dibubarkan waktu Mahathir jadi perdana menteri. Kenapa? Waktu ada Munas UMNO, maka waktu itu Mahathir mendapat salah satu saingan namanya Tengku Razali Hamzah dari daerah Kelantan, Perut Kelantan. Nah, kemudian persaingan, lantas kemudian akhirnya
dicurangi Tengku Razak Hamzah sehingga tetap saja Mahathir menang. Lantas kemudian ada yang melapor ke Mahkamah Agung Malaysia bahwa muktamar itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ada peserta muktamar itu yang tidak lunas iuran anggotanya. Jadi di Malaysia itu peraturan, jangankan partai, ormas apa saja, kalau munas atau kongres harus perlihatkan kartu iurannya itu lunas tahun itu. Sebelumnya itu. Itu ketentuan perundang-undangan. Sehingga begitu maka terjadilah apa yang disebut dengan sense of belonging. Jadi anggota itu memiliki organisasi itu, memiliki partai itu, sehingga kemudian mereka menyumbangkan apa saja seperti itu. Katakanlah saya memberikan contoh misalnya Muhammadiyah, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan jangan kamu cari makan dari Muhammadiyah, tapi kemudian membesarkan Muhammadiyah seperti itu. Sehingga akhirnya sekarang ini Muhammadiyah merupakan organisasi terbesar di dunia dan punya kekayaan terbanyak di Indonesia seperti itu. Nah, jadi itu yang harus dilakukan oleh partai politik. Jadi harus anggotanya itu betul-betul bukan karena menjelang pemilu, menjelang pilpres, menjelang pilkada, tapi memang dari bawah sense of belonging. Sehingga kemudian mereka punya sense of participation seperti itu. Nah, untuk itu maka memilihlah calon-calon anggota yang punya prinsip yang sama, akidah yang sama, idola yang sama, maka kemudian akan berkembang sehingga mereka tidak cari seperti yang sekarang. Kalau di Amerika kan kita tahu Mas Ihsan, atau negara-negara Eropa itu orang masuk partai politik dia sudah kaya. Dia sudah kaya, baru masuk partai politik. Presiden Jimmy Carter dulu itu, dia itu kan petani kacang, tapi untuk mengontrol perkebunan kacangnya itu pakai helikopter, kan ribuan hektar seperti itu. Nah, kalau kita jadi anggota DPRD untuk cari duit, karena kita orang miskin apa segala macam, masuk partai politik untuk jadi caleg, calon bupati, gubernur dan seterusnya, akhirnya dibayar oleh konglomerat, dibayar oligarki. Nah, itulah ketika jadi pejabat, jadi presiden, dikendalikan oleh oligarki seperti yang sekarang ini. Itu Mas Ihsan. Terakhir Bang Dula, terakhir. Fenomena tentang kesehatan jiwa. Kita dengar kemarin peristiwa di Bank Indonesia itu macam gunung es. Kalau tidak salah data yang ada itu sampai hari ini lebih dari 600 orang di Indonesia ini bunuh diri. Di Bali paling banyak. Di Bantul juga sini banyak, tempat saya berada dekat. Apa yang Bang Dula lihat di tengah masyarakat yang nampaknya ini banyak yang tidak kuat menghadapi gencetan ekonomi, entah judul, entah apa, di tengah-tengah pengorbanan yang akan ditunjukkan pada hari Jumat besok ini, hari korban. Silakan Bang Dula, penutup bincang kita. Ya, jadi menurut Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2020 itu menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan anak didik yang beriman dan bertakwa dan bla bla bla. Jadi iman dan takwa itu tujuan pendidikan nasional. Ternyata hari ini apa yang terjadi? Silabus kurikulum, metode bahkan pelajaran agama dihilangkan, apa segala macam seperti itu. Jadi ketika periode Jokowi ini betul-betul dengan Menteri Pendidikan yang kemarin itu disekulerkan seterusnya seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kemudian yang saya sampaikan pada waktu pertemuan beberapa waktu yang lalu, kenapa kemudian Gubernur Jawa Barat memasukkan anak-anak nakal itu ke barak polisi atau tentara seperti itu. Itu merupakan indikator bahwa pendidikan kita gagal. Kenapa? Karena guru tidak berani lagi seperti zaman saya untuk menegur, menjewer telinga murid atau merotan murid. Karena kalau dilakukan itu, maka orang tua akan dilaporkan ke polisi dan dipenjara, ditangkap dan seterusnya. Karena itu maka guru atau dosen masa bodoh aja terhadap murid, terhadap seperti itu. Nah, akhirnya maka kemudiannya lahir generasi yang seperti itu.
Akibatnya ketika mereka sudah lulus SMA, melulus SMK, melulus universitas, mau kerja tidak ada lapangan kerja. Kemarin di Bekasi itu sampai orang berjatuhan ribuan orang untuk mendaftar seperti itu. Nah, ya seperti itu. Nah, karena itu maka kemudian akibatnya karena apa? Sekolah kita melahirkan anak didik untuk mereka mau jadi makan gaji. Tidak dilahirkan sikap wirausaha. Padahal kata orang kampung di Indonesia ini lempar batang singkong tumbuh seperti itu. Nah, jadi wirausaha. Mas Ihsan perlu tahu bahwa hasil salah satu majalah Prisma diterbitkan oleh LP3S tahun 70-an, 80-an itu, orang pertama di Indonesia yang melakukan pemeliharaan ayam potong itu di Bogor. Itu tamatan pesantren Gontor. Artinya bahwa pesantren itu mampu melahirkan anak-anak didik, manusia-manusia yang bisa berwirausaha seperti itu. Nah, sehingga begitu maka karena tidak memiliki wirausaha seperti itu, harus makan gaji dan seterusnya, maka terjadilah apa yang disebut dengan stres, kemudian macam-macam seperti itu. Beberapa tahun yang lalu di Jawa Barat itu kemudian dia ikut tes PNS, lulus tapi diminta 20 juta kalau tidak salah berapa waktu 20 juta. Dia pikir kalau 20 juta mending saya usaha. Kemudian istrinya ngomel-ngomel, ibu mertuanya matrek dia pergi ke sawah dia gantung diri. Itu sekitar 10 tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir baru saya lihat lagi di video, seorang pemuda menikah dengan AI. Bayangkan. Iya. Jadi dan dia undang banyak orang datang, tamu-tamu, kemudian menikah dengan AI. Jadi ini kan satu gejolak indikasi penyakit jiwa yang sudah mulai dari kelas paling bawah sampai kelas yang ilmiah. Jadi dengan AI itu kan seakan-akan ilmiah kan, IT. Jadi tapi kemudian ketika disoroti itu anak-anak muda yang lain, kata mereka, kita coba juga ya, kita coba untuk nikah dengan AI seperti itu. Nah, jadi ini gejala pesakit jiwa yang luar biasa. Karena itu maka wajar saja kalau misalnya mantan menteri aparatur negara Profesor Rias Rashid mengatakan bahwa mantan presiden kita itu sakit jiwa karena berbohong ABC dan itu orang sakit jiwa seperti itu. Jadi kalau mantan presiden sakit jiwa, bagaimana rakyat lagi di bawah seperti itu. Jadi berarti sebagai kesimpulannya kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, dan kemudian untuk beberapa hari lagi kita akan melakukan korban. Nah, korban itu kita merupakan napak tilas dari ketauhidan Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Bagaimana ketauhidan itu ketika digoda dengan sudah umur 90 tahun belum punya anak, kemudian lahirlah Ismail, kemudian lahirlah Isa. Ketika Ismail masih remaja diperintah untuk dipotong, disembelih, digoda dan seterusnya, tapi kemudian karena Allah dilakukan itu dan kemudian Allah balas dengan bagaimana sehari ini kita mewarisi korban kambing, korban domba dan seterusnya. Jadi berarti kalau peringatan korban nanti itu dalam rangka bagaimana napatilas ketauhidan, memurnikan ketauhidan kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin, maka insyaallah persoalan bangsa ini bisa kita selesai kalau kembali ke Quran dan Sunnah. Itulah yang salah satunya dilakukan oleh Masjid Joko Karyan di Yogyakarta itu, Mas Isa. Masya Allah. Ya. Terima kasih Bang Dula. Hari Jumat besok berarti kita tidak siaran dulu ya, atau diganti yang lain ya, karena kan pas sholat Idul Fitri ya. Idul Fitri, Idul Adha ya. Iya, persis Idul Adha ya. Oke. Baik. Terima kasih Bang Dula. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.